Hello, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Nurhalimah dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mau ngajak teman-teman semua belajar tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Masalah. Teman-teman di sini pasti pernah mengalami suatu masalah kan? Ada yang tahu nggak apa itu masalah? Masalah itu artinya kesenjangan antara keinginan atau suatu harapan dengan kenyataannya. Nah, kalau masalah ekonomi artinya kesenjangan antara keinginan dengan kenyataan dalam hal yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada masalah produksi. Masalah produksi itu barang dan jasa harus tersedia agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah klasik yang kedua yaitu masalah distribusi. Masalah distribusi itu menyangkut bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik sampai ke tangan konsumen. Masalah klasik yang ketiga yaitu konsumsi. Apakah barang dan jasa itu dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harga yang tidak terjangkau? Nah, yang selanjutnya itu masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern dibagi menjadi tiga. Yang pertama, what? Yaitu masalah yang meliputi jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, how, meliputi masalah bagaimana barang tersebut itu diproduksi, terus siapa yang memproduksi dan teknologi yang digunakan. Yang ketiga, for whom, yaitu meliputi masalah untuk siapa barang yang akan diproduksi dan siapa yang akan menikmatinya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan pelaku masyarakat seperti produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya sehingga menjadi kesatuan yang teratur dan dinamis sehingga kekacauan dapat dihindari. Macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi modern. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu berlangsung pada kehidupan masyarakat yang masih primitif. Hasil alamnya merupakan sumber utama perekonomian. Ciri-cirinya yaitu belum ada pembagian kerja, pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dengan sistem barter, hasil produksi dan sistem distribusi terbentuk karena kebiasaan. Jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. Kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. Tanah atau alam adalah sumber kehidupan dan sumber kemakmuran.
Kegiatan ekonomi bertumpu pada sektor agraris, tidak mengenal teknologi. Produsen mengkonsumsi sendiri barang produksinya. Kelebihannya, kegiatan perekonomian berjalan dengan atas dasar kejujuran. Kenapa? Karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang selanjutnya, hubungan antara individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Yang selanjutnya, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya. Tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain. Pemerintah bersifat sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Selanjutnya, kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara baik karena mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar barang. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat itu tidak berkembang. Nah, yang selanjutnya sistem ekonomi modern. Sistem ekonomi modern dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi bebas. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas, artinya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas yaitu semua alat dan sumber produksi berada di tangan perorangan, masyarakat, atau perusahaan. Adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan pemilik modal. Adanya persaingan antar pengusaha untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar, sehingga penentuan harganya itu karena mekanisme harga pasar, yaitu hubungan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi pasar bebas yaitu setiap perorangan atau perusahaan itu memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kebebasan dalam memproduksikan barang atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Selanjutnya, sistem ekonomi komando atau terpusat. Disebut juga sistem ekonomi sentral. Hal ini disebabkan semua kegiatan ekonominya, baik produksi, konsumsi, dan distribusi, direncanakan serta dikomando oleh pemerintah, sehingga corak dan jenis kegiatan yang ada di negara tersebut ditentukan oleh pemerintah juga. Peran swasta ada sih, tapi tidak menonjol. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando.
yaitu semua alat dan sumber produksinya itu milik negara. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintahan. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja juga diatur oleh pemerintah. Tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Kelebihannya dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah itu memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksinya. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah itu sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Inflasi mudah dikendalikan. Kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya terakhir, sistem ekonomi campuran, yang artinya sistem ekonomi ini campuran dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar bebas, di mana sumber daya yang dialokasikan oleh pasar dan pemerintah. Tujuannya untuk menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Nah, ciri-cirinya yaitu ada kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh swasta dan sebagian lagi dipegang oleh pemerintah. Bagian interaksi ekonomi terjadi di pasar. Akan tetapi masih ada campur tangan pemerintah melalui berbagai kebijaksanaannya. Persaingan diperbolehkan, akan tetapi gerak-geriknya diawasi agar tidak mengarah ke bentuk persaingan yang saling merugikan. Kelebihannya yaitu setiap hak individu akan diakui. Penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat sebuah kebebasan dalam usaha dan kestabilan ekonomi itu terjamin. Kekurangannya, beban pemerintah akan lebih berat dibanding dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Kekurangannya yaitu mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan itu tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Kelemahannya, kebebasan pasar itu dapat menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal tersebut dapat menimbulkan terbentuknya monopoli dan kolusi usaha sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan, ketimpangan dalam persaingan bisnis, dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.